Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri, menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 29 September 2020. Puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga krimas yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang menghidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kami rindu mendengarkan sapaan-Mu melalui pemberitaan firman pada malam ini. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan terambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-26. Filipi 1 ayat 12 sampai 26 berbunyi demikian. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus.
Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Amin. Hidupku untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ditanya hidup kita untuk siapa, tentu secara sederhana akan menimbulkan jawaban yang bermacam-macam dan variatif. Mungkin ada yang menjawab hidupku untuk keluargaku, hidupku untuk pekerjaanku, hidupku untuk istriku, untuk anakku, atau untuk suamiku, dan lain-lain. Lalu, bagaimana Paulus menyikapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Dalam bacaan kita malam ini, Paulus menegaskan bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dalam keadaan terpenjara, Paulus tidak kecewa dan putus pengharapan, melainkan ia justru menyerahkan hidupnya untuk pelayanan bagi Tuhan. Kehidupan yang dijalani oleh Paulus bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan telah dibulatkan untuk melayani Kristus sepenuhnya. Bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Paulus sadar benar bahwa segala yang dahulunya merupakan keuntungan baginya sekarang dinilai rugi karena Kristus lebih utama dan pertama dalam kehidupannya. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apakah hidup kita ini juga telah kita jadikan sebagai alat pelayanan Tuhan seperti Paulus? Berapa persen waktu yang telah kita gunakan untuk mendekatkan diri dalam pelayanan bagi Tuhan? Bukan berarti bahwa kita harus melayani Tuhan dengan cara hidup di gereja siang dan malam dan kalau perlu tidur di dalam gereja. Tidak. Tetapi kita diingatkan oleh Paulus bahwa kehidupan kita ini, saudaraku, sifatnya hanya sementara. Karena itu, mesti ada waktu untuk melakukan bentuk-bentuk pelayanan sesuai dengan talenta yang ada pada kita masing-masing melayani Tuhan. Jangan lengah. Layanilah Tuhan melalui profesi kita masing-masing. Agar melalui profesi kita, melalui talenta kita, melalui semua anugerah yang ada pada kita, Tuhan dapat dimuliakan. Amin. Apapun
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita bersafaat, mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang malam ini memungkinkan kami semua boleh bersekutu bersama-sama dalam jaringan via rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya sehingga boleh menjadi warna baru dalam kehidupan kami. Kami boleh berbagi, membagi waktu kami, membagi talenta kami untuk juga dalam melayani Engkau. Malam ini kami berdoa untuk setiap orang yang beribadah bersama kami melalui program ini, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah, di lokasi pekerjaan, di ruang perawatan, di kapal, dan di mana saja. Kami memohon Tuhan kiranya menjaga, melindungi, memeliharakan mereka senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk para kepala keluarga dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam mencari nafkah, melindungi, menjaga istri, anak, dan keluarga mereka di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tetap memeliharakan mereka. Berkati Tuhan, jaga dan lindungi mereka, jauhkan mereka dari berbagai mara bahaya. Dalam peran tanggung jawab mereka sebagai ayah, sebagai suami, topang mereka ya Tuhan. Begitu juga para istri dalam kesetiaan mereka menjadi pendoa syafaat. Dalam peran mereka sebagai istri dan ibu, tolonglah mereka Tuhan. Berkati mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang terus berjuang belajar dalam jaringan. Berkati mereka selalu. Beri kesehatan, kekuatan, ketekunan sehingga mereka tetap setia dalam pelajaran ini. Bagi yang sedang menyelesaikan studi akhir mereka, tolonglah mereka Tuhan, beri ketekunan untuk terus belajar dengan baik. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk orang tua kami di usia senja mereka. Kami memohon kepadamu Bapa, lawatlah mereka, kasihanilah mereka, kuatkan dan hiburkan mereka. Terkhusus bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di ruang-ruang perawatan di rumah sakit, baik yang ada di kota ini, di kota-kota lain. Kami berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka Tuhan, jamah mereka, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui berbagai bentuk perawatan, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan cinta kasih keluarga. Lebih dari itu kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Kami menyebut dalam doa kami, Bapak Markus Lomo yang telah melalui proses operasi dan saat ini dalam perawatan pasca operasi. Kami berdoa untuk Bapak Paulus Upa yang dirawat di ICU Rumah Sakit Gunung Malang pasca operasi usus buntu. Kami berdoa untuk Ibu Nita Linggi Allo, Ibu Margareta Malisa, Ibu Desi Sinaulan. Tolong mereka Tuhan, berkati, jamah, pulihkan, kuatkan iman harapan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan berbagai bentuk penata layanan di jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya berkenan memberkati setiap orang yang berbagi dalam berbagai bentuk pelayanan di tengah pandemi COVID ini, lewat kehadiran mereka, lewat talenta mereka, lewat berbagai bentuk Tuhan. Berkati, kiranya semua menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkati tim multimedia, tim musik dan kantoria dalam jerih lelah mereka Tuhan. Kiranya semua yang mereka lakukan sungguh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami memohon buka tingkap langit berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk berbagai bentuk persembahan yang boleh dinyatakan jemaat-Mu. Berkati Tuhan, berkati pula mereka. Kiranya kasih dan setia Tuhan
terus menaungi kehidupan kami. Bapa di sorga, beberapa saudara kami hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dan bersuka cita bersama-sama mereka. Mari berkati Ibu Sepriani Tumbiri, Serti Limbong, Winda Septiana, Ibu Seliana Boro, Wedia Ladiana Besura, Ibu Ati Karangan, Riki Toding Datu, Rafli Dwi Anggara, Setifani Balaba, Jeremy Andrea Daniel, Ibu Susi Susanti Timbalangi, Winsi Dawenan, Simon Tandikala, Ibu Tagarini Mangopang, Alfianus Kongle, Bapak Stefanus Soni Karangan. Terima kasih Bapa, sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Kami berdoa ya Allah untuk mereka yang hari ini juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Berkati Tuhan Bapak Yulianus Sempa dan Ibu Berta. Kiranya Engkau terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka, dalam berbagai dinamika kehidupan yang mereka jalani. Berkati senantiasa Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah tim gugus tugas COVID di Kota Balikpapan ini. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya jeri lelah mereka boleh Tuhan kenan dan pandemi COVID ini segera berlalu. Bapa, kami akan istirahat malam ini. Mari Tuhan menyelimuti kami dengan selimut kasih sayang Tuhan, sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ini doa kami, permohonan kami. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembar. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekas. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Hanya jeri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.